menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam makalah ini. Konstitusi di Indonesia sudah menjamin hak asasi warga negaranya, namun pelaksanaannya tergantung pada ketaatan penyelenggara negara dan warga negaranya. Maka dari itu, kita harus menaati konstitusi, karena konstitusi lahir dari hasil reformasi dan harus diupayakan lagi secara terus-menerus agar menjadi lebih baik. Kita ketahui bahwa konstitusi dibuat bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memenuhi kebutuhan dasar, memelihara fakir miskin yang kedudukannya sama di depan hukum. Namun dari semua itu, implementasi dari konstitusi ini belum optimal. Telah kita ketahui betapa lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif disibukkan dengan persoalan politik dan perebutan kekuasaan yang tiada ujungnya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan yang merupakan amanat konstitusi negara belum mampu mewujudkannya. Belum lagi di bidang lain seperti penguasaan blok-blok migas yang kini dikuasai asing. Indonesia tidak berdaulat menentukan harga. Ini bukti Indonesia belum mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi. Konstitusi Indonesia di atas kertas sudah sangat baik, namun implementasinya terpulang pada pelaksanaannya. Dengan itu, pendidikan di Indonesia diharapkan peserta didik dapat menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah suatu negara yang sama walaupun warga masyarakat berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditingkatkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendalami tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu hal yang penting adalah memahami sistem politik dan pemerintahan. Berangkat dari situlah kita sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk tetap menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan diharuskan memahami sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Melalui pemahaman tersebut diharapkan memberikan kesadaran bagi kita agar Indonesia menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sistem politik di Indonesia memiliki beberapa kemampuan yang dapat digunakan untuk mematangkan pembangunan politik di negara Indonesia tercinta ini. Namun, dalam implementasinya, kemampuan sistem politik kurang dimaksimalkan dengan baik sehingga justru menghadirkan distorsi pada tataran konteks. Oleh karenanya, semenjak negara Indonesia ini berdiri, founding father bangsa ini sudah menanamkan semangat dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya untuk memperoleh hak pendidikan yang layak dan mumpuni. Cita-cita luhur tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai keberadaan konstitusi sebagai hukum dasar bagi keberlangsungan sebuah negara. Di banyak negara, konstitusi disebut sebagai instrumen sebagai pengontrol dan pengawas pemerintahan agar tidak berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangannya. Pembagian dan pembatasan tugas untuk mengatur jalannya pemerintahan akan terlaksana dengan baik jika saja ada keseimbangan kekuasaan secara proporsional antara para aparatur negara. Pembagian dan pembatasan tugas ini oleh Montesquieu dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman, eksekutif, pemegang kekuasaan di bidang pemerintahan. Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis, yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggara negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan konstitusi adalah sebagai pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan atau kesewenang-wenangan pemerintah yang telah tadi saya jelaskan.
di mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup serta dengan kita harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban ini seringkali bertentangan atau tidak seimbang. Sebagai contoh, warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapat penghidupan yang layak, namun masih banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal ini terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak yang mendahulukan hak atas dirinya daripada kewajiban dirinya. Dari itu, sebagai warga negara kita harus mengetahui apa hak dan kewajiban kita. Begitu pula dengan pemerintah harus mengetahui apa hak dan kewajiban dalam menjalani suatu roda pemerintahan. Dan setiap orang seharusnya sadar pula dirinya bahwa menjalankan kewajiban harus didahulukan sebelum menuntut hak atas dirinya. Konstitusi yang dibentuk dengan semangat kebersamaan di mana isinya menghargai hak-hak dasar kemanusiaan. Konstitusi ini akan menjadi dasar sebuah negara yang demokratis karena interaksi antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah bertindak atas aspirasi rakyat dan rakyat mengawasi pelaksanaan aspirasi itu. Itulah konstitusi. Kemudian rumusan masalah yang kami angkat dalam makalah ini, yang pertama, mengapa dibutuhkan semangat dan kemauan politik dalam pelaksanaan konstitusi. Yang kedua, bagaimana peran semangat dan kemauan politik dalam pelaksanaan konstitusi. Yang ketiga, bagaimana langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan peran konstitusi dalam meningkatkan kemauan politik. Adapun maksud dan tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui alasan dibentuknya semangat dan kemauan politik dalam pelaksanaan konstitusi, mengetahui peran konstitusi dalam memberikan semangat dan kemauan politik, dan yang ketiga, mengetahui langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan peran konstitusi guna meningkatkan kemauan politik. Nama saya Tasya dengan NIM 1801456. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan perlunya political will dalam sebuah konstitusi. Menurut Fauji 2015, secara teoritis political will adalah sebuah kesediaan dan kemauan dari komitmen dari para aktor politik untuk melakukan sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang berdasarkan usaha berkelanjutan. Jadi konsep mengenai political will tersebut merupakan sebuah tindakan atau kemauan yang diambil oleh sebuah aktor politik dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan disertai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan agar kebijakan tersebut mencapai keberlanjutan. Adapun indikator political will menurut Delic tahun 1999. Yang pertama ada inisiatif, yang kedua ada prioritas, yang ketiga ada mobilitas dukungan politik, dan yang terakhir ada keberlanjutan usaha. Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusi di Indonesia merupakan sebuah hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum merupakan sebuah produk politik. Karenanya dalam kenyataannya setiap produk hukum pasti merupakan sebuah produk politik pula, sehingga hukum dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari sebuah pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan politisi. Sedangkan politik itu kental dengan sebuah kepentingan. Oleh karena itu mustahil apabila kepentingan itu kemudian dapat merubah produk hukum juga. Demikian halnya dengan konstitusi di Indonesia yang selalu berubah perkembangan zamannya. Itulah mengapa pentingnya political will dalam sebuah konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Nur Aina dengan NIM 1801683 akan menjelaskan mengenai peran political will dalam pelaksanaan konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara menurut Casey Ware. Dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu konstitusi diperlukan semangat dan kemauan atau political will dalam pelaksanaan suatu konstitusi. Hal ini dikarenakan sebagai hukum dasar, perumusan isi undang-undang dasar disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar. Semakin elastis suatu aturan,
berusaha membuka suatu kemungkinan untuk dapat bersahabat dengan perkembangan zaman yang ada. Namun, meskipun dalam rumusan Undang-Undang Dasar ini bersifat garis besar, perlu disadari juga jangan sampai ketentuan yang diatur dapat bermakna ganda atau ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa. Oleh karenanya, penyelenggara negara harus memiliki semangat dan kemauan politik atau political will dalam pelaksanaan konstitusi. Political will adalah pemerintahan yang baik membutuhkan atau memerlukan kekuatan pemerintahan yang efektif dan keterlibatan aktif dari negara dan organisasi sosial masyarakat. Peran political will dalam pelaksanaan konstitusi sangatlah penting, sebab pelaksanaan konstitusi dapat berjalan dengan baik dan semestinya, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara pun akan meningkat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah bekerja sama dengan partai politik untuk membuat program reguler pendidikan politik warga seluruh Indonesia. Ini hal yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fajar Sidik Mutakin akan menyimpulkan dari hasil paparan yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai bagaimana pelaksanaan dari political will dalam konstitusi, di mana dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan political will dalam pelaksanaan konstitusi, kita dapat melihat bagaimana kebijakan atau produk hukum yang diberikan atau diciptakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan semestinya dan diterima oleh masyarakat. Di hal tersebut dapat terjadi di mana dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik dan juga dilaksanakannya peran serta dalam pemerintah dalam menciptakan budaya dan juga pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga political will dapat dilaksanakan dalam menjalankan amanat dari konstitusi yang ada di Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan melalui political will, kebijakan dan juga produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat sesuai dan juga diterima langsung oleh masyarakat, khususnya oleh para masyarakat sendiri yang akan menjalankan dari aturan yang akan dibuat tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Destian akan menjelaskan saran dari pembahasan kelompok kami. Dalam pelaksanaan pentingnya semangat dan kemauan politik atau political will dalam pelaksanaan konstitusi, maka disarankan dalam membuat kebijakan dalam bentuk produk hukum harus senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban serta dukungan dan keperluan untuk masyarakat luas, dan juga berlandaskan pada konstitusi negara, sehingga aturan yang dibuat dapat dilaksanakan dan mendapat dukungan dari masyarakat dan tidak menimbulkan suatu masalah baru saat pelaksanaannya nanti. Dalam melaksanakan peran dan pelaksanaan nilai konstitusi, maka political will disarankan dalam penerapannya. Pemerintah dapat melakukan pengkajian dan turun langsung ke masyarakat sehingga bisa tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara yang tepat untuk menjalankan amanat konstitusi yang belum tersampaikan atau terlaksanakan dengan baik dan efisien. Agar political will dapat terlaksana dan dapat meningkatkan hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah melalui pendidikan politik dan juga melibatkan partai politik dan LSM dalam memberikan pembelajaran politik guna meningkatkan peran masyarakat dalam partisipasi politik. Terima kasih.